Elisa Kambu resmi mengembalikan berkas pendaftaran ke Partai Gerindra sebagai bentuk komitmen untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Papua Barat Daya pada 27 November 2024. Pengembalian berkas pendaftaran yang berlangsung pada 18 Mei 2024 ini dikawal ketat masa pendukung dan panitia pemenangan Elisa Kambu. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore. Kita bersyukur karena hari ini hari baik, sehingga kami didatangi oleh seorang tamu spesial dari jauh, tapi bukan dari jauh, seorang juga selama ini jauh. Hari ini kembali membangun daerah ini. Terima kasih. Dan juga ketua tim dan teman-teman tim 9, bahkan Bapak Ibu dari DPC Kabupaten Kota sekalian yang ada sini, rekan-rekan media dan keluarga besar yang mendampingi calon gubernur kita yang hari ini mengambil bagian di pengunjung lagi setengah jam kami tutup dalam penyaringan. Hari ini pas sampai orang datang terakhir itu ya dikasih barang banyak. Kalau orang baik, kalau orang datang terakhir bikin kebun, yang datang kita kan berkebun pagi semalam sampai sore. Kalau orang datang terakhir bikin kebun terakhir itu dikasih barang banyak. Itu dibayar banyak makan. Itu tradisi kami orang gunung. Sehingga hari ini Pak Elisa sampai sini bersama Ibu dan tim sukses bahkan dua media. Kalimat itu akan mengikat kita dalam perjuangan lagi beberapa bulan ke depan. Ketahuan bagi Pak Calon Gubernur bahwa ini kenapa kami hadirkan semua DPC bicara di sini, karena ini masih perlu bergerak Partai Gerindra di Kabupaten Kota yang siap memenangkan siapa saja yang mendapat rekomendasi dari DPP untuk maju gubernur. Tujuannya itu, sasarannya di situ. Sehingga dari Kabupaten Kota mereka hadir, mereka tahu ini calon gubernur yang mendapat rekomendasi nanti, jadi kami siap kerja di lapangan. Sehingga kalau Pak Kambu dapat rekomendasi partai lain punya visi misi beda, tapi kami seperti itu. Dan dari 7 bakal calon yang sudah mendaftar di Partai Gerindra, Pak Elisa masuk pada kelima kembalikan berkas. 4-nya sudah ya, tinggal 2 lagi, Pak Bernard sama calon bermasukan. Untuk itu Pak, kami prinsipnya bahwa Gerindra mesin politik bergerak dari DPD sampai ke DPC dan kampung-kampung ketika rekomendasi mandat dari DPP turun kepada siapa yang dimandatkan atau dipercayakan, maka kami siap bekerja. Kami bekerja dengan komando. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan tidak selalu mendapatkan orang dari gubernur provinsi Daya besok. Ada orang yang Tuhan sudah siapkan. Kita anak-anak Papua banyak, calon mesin banyak, orang Maibar itu banyak. Tapi dari sejumlah banyak itu, pasti yang Tuhan pilih sudah ada. Ya, inilah yang bagian dari kita untuk kita sama-sama memberikan dukungan doa supaya. Terima kasih untuk itu tanda-tanda baik. Amin. Selanjutnya izinkan saya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya Elisa Kambu, anak Papua Barat Daya. Saat ini ada di sekretariat Partai Gerakan Indonesia Raya ini. Itu datang untuk menggunakan hak politik saya sebagai warga negara Republik Indonesia, secara khusus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, untuk mendaftarkan diri.
sebagai bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Partai Gerakan Indonesia Raya. Saya datang ini, saya tidak datang sendiri, saya bawa saya punya istri. Amin. Itu bukti bahwa kami memang sudah siap untuk datang mendedikasikan diri untuk Papua Barat Daya yang lebih baik lagi ke depan. Saya tadi sudah diarahkan, sesuai arahan, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa saya di Asmat waktu periode pertama itu 1000 hari pertama kehidupan manusia. Jadi saya kasih makan perempuan hamil Asmat, satu kabupaten itu kita kasih makan sampai anak umur 2 tahun. Setelah itu lanjutkan dengan PAUD TK. Dan saat ini saya mencoba untuk 35 SD. Untuk makan. Hanya untuk SD ini makan 3 kali seminggu. Jadi kalau kita bicara, karena yang kita ingin ini kan manusia Indonesia yang hebat ke depan. Ya kalau kita lain dulu lahir tidak pas-pas, begitu-begitu ya, kita tidak mau orang yang lahir di bawah kita ini nasib sama dengan kita. Kita harus persiapkan mereka secara baik. Jadi saya pikir niat untuk membangun negeri ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Siapapun, tapi untuk yang baik pasti semua orang akan bekerja. Apalagi kalau kita, Tuhan izinkan ada dalam satu sistem. Itu tidak ada cerita lain, karena tujuannya urus rakyat. Itu sedikit seperti itu. Saya datang ke Papua Barat Daya ini karena memang panggilan. Kalau saya ingat saya punya diri saja, untuk apa saya capek-capek datang ke Papua Barat Daya sini. Saya tinggal di Papua Selatan, minimal wakil gubernur itu sudah ada di tangan, tidak perlu buang biaya energi. Saya di Papua Selatan usung sendiri lagi. PDI Perjuangan bisa mengusung sendiri. Karena kita pemenang pemilu di sana. Tapi ini bicara hati. Saya sudah 30 tahun ada bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sana, dan ini waktu kalau kami di orang Kristen itu di Mazmur 90 bilang usia manusia itu 70 tahun. Bisa lebih, tapi ada catatan kakinya, kebanggaannya adalah penderitaan. Kalau sudah lewat 70 tahun kan sakit-sakit segala macam toh. Nah, jadi saya hitung saya 60 tahun ini. Jadi 10 tahun saya masih bisa buat sesuatu untuk tanah dan negeriku, untuk anak-anakku, untuk generasiku di Papua Barat Daya. Jadi saya datang ini karena juga bukan maunya saya, ini juga aspirasi. Beberapa waktu yang lalu ada tim dari sini yang ketemu saya di sana, minta para pastor, para pendeta, bukan dalam jumlah yang kecil besar, juga aspirasi dari yang lain. Jadi saya datang ini bukan, kalau saya mau tuh lebih enak di sana, untuk apa harus capek-capek ke sini. Tapi saya datang ini saya mau bertarung secara fair dengan saudara-saudara saya sini. Kita jalan sama. Toh rakyat yang akan menilai, rakyat yang memilih. Siapapun, tadi Pak Ketua Tim sudah sampaikan, gubernur ini hanya satu, wakil ketua tadi. Siapapun yang Tuhan izinkan, itu sudah ada dalam rencananya. Tuhan sudah tetapkan. Tinggal nanti pada waktunya dia nyatakan itu melalui rakyat Papua Barat Daya untuk menggunakan hak mereka pada pemilu tanggal 27 November
2024 nanti. Siapapun di antara kami yang Tuhan izinkan itu adalah pemimpin kita bersama. Itu dasar untuk saya datang ke sini. Selanjutnya, rumah ini rumah kita bersama. Tanggung jawab semua anak bangsa yang ada di Papua Barat Daya ini bertanggung jawab untuk jaga rumah ini, urus rumah ini, bangun rumah ini untuk kebaikan anak cucu kita ke depan. Itu sebabnya kita berdoa semua supaya semua yang mau bertarung ini, siapapun yang Tuhan izinkan menjadi gubernur Papua Barat Daya, dia harus menjadi bapa yang adil untuk semua anak bangsa yang mendiami negeri ini. Kalau bapa adil itu kan dia harus urus anak, keluarga di rumah itu semua harus beri perhatian yang sama. Tidak boleh ada yang dianaktirikan, tidak boleh ada yang didiskriminasikan. Bapak harus tegas. Tegas itu berarti punishment, reward harus jalan. Jadi ya nakal ya, nakal ya, tampar dia sedikit, yang baik ya diberi. Memberikan perhatian yang adil itu tidak harus selamanya sama. Jadi anak yang besar ya bebannya besar. Nah, itu maksudnya itu. Jadi semua anak, semua orang yang ada di atas tanah ini harus diperlakukan adil. Pemilu selesai. Kita kembali bersatu untuk membangun Papua. Untuk menuju ke sana maka tidak ada tawar-menawar. Papua Barat Daya harus aman dari semua bentuk apapun, kekerasan, intervensi, ya, supaya rakyat, orang semua bisa bebas untuk beraktivitas. Dan semua harus, distribusi harus merata. Kerjasama harus mutlak diperlukan. Tidak bisa kita mau urus ini. Itu sebabnya saya datang di Gerindra. Saya mau datang ya, untuk mendaftarkan diri sekaligus nanti siap untuk mengikuti mekanisme yang ada, keputusan ada di DPP. Tapi saya berharap ya Gerindra akan bersama Elisa Kami. Karena kita mau Papua Barat Daya yang menjadi pintu masuk tanah Papua. Dia harus menjadi yang terdepan dari Papua yang lain. Dalam semua sektor, mau SDM-nya, mau SDA-nya bagaimana dimanfaatkan untuk kesejahteraan, kemakmuran, tapi juga keamanan di wilayah ini. Ini yang menjadi fokus kita, dan saya tahu Gerindra visinya visi kebangsaan. Itu sebabnya kita mau bermitra sama-sama. Yang terakhir, semua agama mengajarkan. Saya bicara kaitan dengan komitmen. Semua agama mengajarkan, yang menabur pasti menuai, yang menanam pasti memetik. Tabur yang baik, tuai hasil yang, tanam yang baik, petik hasil yang bagus, buah yang bagus. Ya begitu. Jadi kalau Tuhan izinkan partai ini memberikan rekomendasi kepada saya, maka wajib hukumnya, kalau saya diizinkan Tuhan melalui rakyat jadi gubernur, maka
kewajibanku adalah juga ikut membesarkan partai ini. Dan itu hal yang lumrah. Sebagai politisi itu wajib. Ini itu yang ini saya bicara kaitan dengan komitmen. Jadi saya simpulkan begitu. Semua agama mengajarkan. Yang menanam memetik, yang menabur menuai. Ya kalau Tuhan izinkan Gerindra kasih tugas sama saya, ya saya punya kewajiban lah untuk kita bersama-sama. Yang terakhir, hari ini saya datang ya bawa istri, tapi pendamping belum ada, wakil belum ada. Jadi rencana kalau Tuhan izinkan, sebenarnya skenario saya itu saya ingin mendapatkan beberapa partai yang berkomitmen untuk bersama-sama dulu. Baru nanti kita ajak untuk diskusikan wakil sama-sama. Kalau saya sendiri tunjuk itu namanya egois. Jadi saya mau ajak partai-partai yang sama-sama, baru kita diskusikan sekian nama, list yang ada, kita diskusikan kira-kira siapa yang pantas. Sehingga kita punya tanggung jawab. Dia juga harus tahu bahwa ada orang yang berjuang untuk dia jadi wakil. Sehingga nanti dalam perjalanan dulu, jangan dia hanya datang itu saya bilang itu gubernur punya urusan atau apa begitu. Jadi itulah sebabnya pikiran sederhana saya itu begitu. Tapi kalau toh nanti tidak bisa ya dalam kondisi tertentu, saya pasti akan datang berikut lagi sudah pasti dengan pasangan lah. Nah, syaratnya orang Muslim. Amin. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang lain boleh kita bisa kompromikan dengan partai. Muslim ini mutlak. Bisa dari partai, bisa dari profesional, bisa dari ASN, bisa dari akademisi, dari tokoh masyarakat, ya itu tergantung. Tapi syaratnya Muslim. Saya rasa itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau saya bicara terlalu lama. Sekali lagi terima kasih untuk Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Papua Barat Daya yang berkenan menerima saya pribadi, Elisa Kambu, bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya, untuk menyerahkan kembali berkas melalui Partai Gerakan Indonesia Raya. Saya berharap dan sekaligus siap untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di partai. Atas nama pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya, kami menerima berkas pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya atas nama Pak Elisa Kambu. Selanjutnya dokumennya akan kami verifikasi dan kami juga tentu berharap bisa bekerja sama sepenuhnya ya dengan sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Elisa Kambu ketika partai memberikan dukungan atau rekomendasi kepada Pak Elisa Kambu sebagai calon gubernur Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Terima kasih.